Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Penanganan Nafza Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta dengan anggota Melinda Hanum, Gia Nabilah, Aldanisa Patsyanov, Muhammad Karel, dan Irza Sita akan mempresentasikan program pencegahan primer penyalahgunaan nafza. Ada 7 subbab yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, tujuan program. Yang kedua, target program. Yang ketiga, manfaat program. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan program. Yang kelima, pelaksana program. Yang keenam, bentuk program kegiatan. Dan yang terakhir adalah materi program. Hal pertama yang akan saya perkenalkan di sini adalah tujuan program. Tujuan program ini adalah sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang bahaya narkoba bagi diri sendiri. Selanjutnya, sebagai sebuah referensi atau pengetahuan sehingga mereka bisa mengerti tentang jenis-jenis narkoba. Dan yang terakhir adalah sebagai sosialisasi untuk anak dan remaja tentang efek buruk nafza. Target program yang pertama untuk anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba, dan untuk semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Manfaat dari program ini antara lain yang pertama, memberikan informasi kepada generasi muda agar mengetahui bahaya narkoba dan tidak terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia serta mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Karena menurut informasi, angka kematian akibat narkotika mencapai 40 sampai dengan 50 orang per harinya. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan program. Tempat pelaksanaan program ini dilakukan di 2 lingkungan. Yang pertama di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun universitas, sebanyak 2 kali dalam setahun, dan dilakukan secara daring melalui platform online seperti Google Meet maupun Zoom. Yang kedua di lingkungan masyarakat, dilakukan selama 3 bulan sekali dan dilakukan melalui 2 cara, yaitu penyuluhan dan sistem daring. Untuk para pelaksana program ini dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Melinda, Gea, Alda, Karel, dan Irza. Mereka adalah mahasiswa kesejahteraan sosial yang bekerja sama dengan media partner seperti lembaga anti narkotika dan pengurus tempat sebagai objek kegiatan. Kami akan membahas tentang bentuk program kegiatan. Pada kali ini kami akan mengusung 3 program kegiatan. Yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan komunikasi persuasif. Tujuannya untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Cara ini dilakukan agar penerima informasi yang pada hal ini adalah anak-anak dan remaja dapat menangkap pesan bahaya nafza dari kami selaku pemberi materi. Yang kedua adalah informasi. Penyebaran informasi terkait bahaya narkoba melalui platform media online seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Hal ini dianggap lebih efektif karena saat ini hampir semua orang di dunia, baik anak-anak maupun orang dewasa, aktif bersosial media. Kegiatan ini berupa penyebaran flyer atau video singkat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan program yang terakhir adalah edukasi. Edukasi yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Di tengah masa pandemi tentu sulit untuk mengumpulkan massa yang banyak dalam satu lokasi. Namun, tingkat penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi justru meningkat pesat. Oleh karena itu, penyuluhan akan dilaksanakan melalui platform video conference seperti Zoom maupun Google Meet. Selanjutnya adalah materi pencegahan. Narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis narkoba
yang berbahaya bagi kesehatan, maka berikut ini adalah penjelasannya. Narkoba dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu dibedakan berdasarkan resiko ketergantungannya. Terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu seperti ganja dan opium. Mereka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Selanjutnya, golongan kedua. Narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Jenis narkoba pada golongan ini terdapat kurang lebih 85 jenis, diantaranya adalah morfin. Golongan 2 juga berpotensi menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir adalah golongan 3. Narkotika golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Beberapa diantaranya adalah pil morfina dan kodein. Jenis narkoba berdasarkan resiko bahan pembuatannya, itu ada 3. Yang pertama sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya, amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Yang kedua, semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama yang berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya, morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga, alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada 7 poin. Yang pertama, kurangnya pengendalian diri. Yang kedua, konflik individu atau emosi yang belum stabil. Ketiga, terbiasa hidup senang atau mewah. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, adanya kesempatan serta sarana dan prasarana. Yang keenam, kepribadian. Yang ketujuh, emosional dan mental. Gejala penyalahguna narkoba. Yang pertama ada gejala fisik, antara lain berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan, goresan, dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Buang air besar dan buang air kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas, sangat sensitif dan cepat merasa bosan. Bila ditegur atau dimarahi, menunjukkan sikap membangkang, dan yang terakhir, nafsu makan tidak menentu. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku. Yang pertama, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Selanjutnya, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal oleh keluarga, pergi tanpa pamit dan pulang tengah malam, selalu kehabisan uang dan suka mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya. Banyak yang hilang waktu di rumah, kerap dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi lainnya. Takut dengan air dan malas mandi. Jika terkena air, akan terasa sakit, sering batuk pilek, kepanjangan, sering berbohong dan ingkar janji, dan berbagai macam alasan. Sering menguap dan mengeluarkan keringat berlebihan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba, perubahan dalam sikap, sering membolos, menurunnya kedisiplinan, mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk dan malas, tidak memedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Tips menghindari narkoba. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita kepada penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kelima, selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkotika. Yang keenam,
Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.